Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Bapak dan teman-teman 2EB04 semua. Perkenalkan, saya Kaifra Dinka, NPM 2022490, kelas 2EB04, ingin mempresentasikan materi mengenai digitalisasi sistem pembayaran di Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan Bank Indonesia, dengan metode pembayaran QRIS dan BI Fast. Oke, jadi kenapa aku membawa materi ini itu karena materi itu penting. Karena sekarang hampir seluruh aktivitas transaksi di Indonesia itu sudah bergeser ke sistem digital yang lebih cepat, praktis, dan juga aman. Oke, di sini aku mau langsung jelasin ke slide selanjutnya. Apa itu Bank Indonesia? Bank Indonesia atau BI adalah Bank Sentral Republik Indonesia yang bertugas untuk menjaga stabilitas ekonomi dan sistem keuangan. Adapun peran utama dalam Bank Indonesia itu, yang pertama itu untuk mengatur sistem pembayaran, yang kedua menjaga nilai rupiah, dan yang ketiga untuk kebijakan moneter dan stabilitas ekonomi. Selanjutnya, digitalisasi sistem pembayaran. Oke, digitalisasi sistem pembayaran ini adalah proses perubahan transaksi keuangan dari tunai menjadi non-tunai melalui teknologi. Nah, contohnya ini dapat kita rasakan sehari-hari ya, seperti mobile banking, e-wallet, transfer online, atau scan QR. Nah, tujuan dari digitalisasi sistem pembayaran ini yang pertama itu untuk mempermudah transaksi, yang kedua untuk meningkatkan keamanan, yang ketiga mendukung ekonomi digital dan UMKM, dan yang keempat menciptakan cashless society atau masyarakat tanpa uang tunai. Selanjutnya aku mau jelasin apa itu QRIS. Oke, QRIS atau Quick Response Code Indonesian Standard adalah sistem pembayaran menggunakan QR Code standar Indonesia. Tujuannya untuk yang pertama mempermudah pembayaran digital, yang kedua mendukung UMKM dan transaksi kecil, yang ketiga satu QR bisa untuk semua aplikasi, yang keempat lebih nyaman. Jadi kita tuh tidak perlu banyak barcode dari setiap aplikasi. Cukup satu aja itu kita menggunakan QRIS. Nah, contoh aplikasinya itu kita tuh bisa menggunakan Dana, OVO, ShopeePay, Link Aja, GoPay, dan mobile banking. Oke, next. Sini aku mau jelasin apa itu BI Fast. BI Fast adalah layanan sistem transfer dana antar bank dari Bank Indonesia yang cepat, real time, dengan biaya murah. Oke, di sini terdapat fitur utamanya itu yang pertama ada transfer antar bank lebih cepat, biaya murah 2.500 per transaksi dan 24 per 7 hari. Kayak dibanding reguler, ATM, M-Banking biasa 6.500 dan BIFAS 2.500. Di sini aku mau jelasin, jadi dulu itu transfer antar bank tuh bisa sampai 6.500 dan kadang tuh delay. Sekarang dengan adanya BIFAS, uang tuh langsung masuk 24 jam kapan aja gitu. Jadi yang dulunya kita antar bank tuh harus 6.500 bayarnya, kini kita hanya membayar 2.500 per transaksi dengan menggunakan fitur BI Fast. Ini membuktikan bahwa inovasi BI Fast membuat sistem keuangan BI itu lebih modern dan efisien. Oke, next. Selanjutnya ada tantangan digital pembayaran. Oke, meskipun banyak manfaat digitalisasi pembayaran juga memiliki tantangan-tantangan nih. Yang pertama itu keamanan data itu resiko cybercrime. Lalu yang kedua, sinyal internet itu butuh koneksi yang stabil karena di beberapa wilayah tuh masih membutuhkan akses internet itu tuh masih terbatas. Dan yang ketiga, literasi digital. Tidak semua orang tuh paham akan
tidak semua orang tuh paham akan teknologi. Oleh karena itu, edukasi dan penguatan sistem keamanan digital itu sangat diperlukan. Selanjutnya, dampak positif digital pembayaran. Di sini digital pembayaran itu membawa banyak manfaat. Yang pertama seperti transaksi lebih cepat, real time 24/7. Yang kedua, aman dan terdata, mengurangi resiko uang palsu dan penipuan tunai. Dan yang ketiga, mendukung UMKM, mudah menerima pembayaran. Yang keempat, mendorong ekonomi digital, e-commerce, dan fintech tumbuh. Yang kelima, efisiensi biaya, transfer lebih murah. Dan yang terakhir, mendukung cashless society. Itu kebiasaan non-tunai meningkat. Oke, di sini aku mau menjelaskan untuk kesimpulan akhirnya. Jadi, digitalisasi sistem pembayaran di Indonesia ini berkembang sangat pesat dan cepat yang didukung penuh oleh Bank Indonesia melalui program seperti QRIS dan BIFAS. Sistem pembayaran digital ini memberi kemudahan, kecepatan, dan mendukung ekonomi digital Indonesia. Namun, masyarakat harus perlu meningkatkan edukasi, literasi digital, dan keamanan transaksi agar keamanan transaksi untuk menuju cashless society berjalan aman dan merata. Oke, selanjutnya itu sesi tanya jawab. Apakah jika ada yang ingin bertanya boleh langsung ditanyakan. Oke, cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan perbuatan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.